Mungkin ini saatnya aku pakai susuk. Aku gak akan biarkan Mas Dion berpaling sama perempuan lain. Gak akan pernah. Aku harus jadi perempuan paling cantik di mata Mas Dion. Dengan ini, Mas Dion akan kembali menyayangi aku. Dan aku akan mendapatkan cinta dan kasih sayang Mas Dion. Sama kayak dulu. Halo Mas, kamu masih di kantor? Bentar lagi aku pulang. Kenapa? Kamu butuh sesuatu? Aku mau ngajak kamu makan di restoran. Kamu mau nggak? Kita kan udah lama banget gak makan di luar. Sekalian juga soalnya malam ini aku nggak masak. Dulu dia selalu memuji aku, tapi sekarang dia kayak nggak peduli lagi sama aku. Apa aku nggak secantik dulu? Apa jangan-jangan ada yang dia sembunyiin dari aku? Apa jangan-jangan dia suka sama cewek lain? Nggak, ini nggak boleh terjadi. Halo Sal, kamu lagi sibuk gak? Halo Pin, enggak kok. Kenapa? Mau jalan? Enggak kok, aku cuma mau tanya aja, suami kamu suka tiba-tiba cuek atau diemin kamu tanpa alasan gitu enggak? Kenapa kamu nanya kayak gitu? Kamu lagi berantem sama Dion. Kenapa Pin? Enggak kok, aku cuma nanya aja. Benny sih nggak pernah kayak gitu, malah aku yang kayak gitu. Ya kamu tahu sendiri kan moodnya perempuan itu kayak gimana. Emangnya Dion sekarang kayak gitu? Akhir-akhir ini ya, nggak tahu cuma perasaan aku aja atau emang ada yang aneh sama sikap dia yang sekarang. Dion lebih banyak diam. Kamu jangan mikirin yang aneh-aneh dulu ya. Mungkin dia lagi ada masalah di kantor. Kamu kan bilang kalau dia sering banget lembur. Dia banyak masalah kali. Tapi kenapa dia nggak cerita sama aku? Kadang suami gak mau cerita itu karena takut kita jadi ikutan kepikiran juga. Bukan karena apapun kok. Udah ya, jangan mikirin yang aneh-aneh lagi. Apa aku tanya aja ya? Nah iya, coba kamu tanya baik-baik sama dia. Mungkin kalau kamu tanya baik-baik, dia mau cerita sama kamu. Ya udah deh, nanti aku tanya. Makasih ya Sal, kamu udah mau dengerin cerita aku. Iya, sama-sama. Udah, jangan overthinking gitu. Selesaikan semuanya baik-baik. Kamu baru pulang Mas, mau makan atau mau mandi dulu? Mandi aja, aku udah makan. Oh, kamu udah makan. Padahal aku udah chat kamu loh. Aku masak makanan kesukaan kamu. Aku juga belum makan, nunggu kamu. Aku gak minta kamu buat masak. Ngapain kamu masak? Kalau kamu lapar ya makan aja, gak usah nunggu aku. Udah tahu punya mah. Kamu itu berubah Mas. Kamu bukan Dion yang dulu. Kenapa kamu kayak gini sih Mas? Kamu udah gak cinta sama aku. Apa aku pakai ini aja ya? Tapi kalau gak berhasil gimana? Aku takut kalau nanti gagal dan Mas Dion akan tetap ninggalin aku. Aku harus berusaha dulu sebelum pakai itu. Kalau udah gak ada harapan, aku baru pakai ini. Resikonya terlalu tinggi. Aku berusaha aja dulu sekuat tenaga aku. Mas Dion, kamu gak bosan kan sama aku? Kenapa kamu tiba-tiba datang begitu? Gak apa-apa, cuma tanya aja. Kirain kamu udah bosan sama aku. Aku masih cantik kayak dulu gak? Iya, cantik. Kok jawabnya cuman gitu sih? Terus kamu maunya aku jawab apa? Aku bilang kamu jelek gitu? Bukan itu maksud aku. Aku cuman ngerasa jawaban kamu beda sama yang dulu. Setiap aku tanya jawabannya bukan itu. Emangnya selama ini aku jawab apa? Udahlah Vin, kamu bukan anak kecil lagi. Hal kayak gini gak usah diperpanjang. Aku masih punya banyak kerjaan. Kamu kalau mau di sini, aku pulang duluan. Ternyata kamu udah berubah ya Mas. Aku nggak boleh kayak gini. Aku harus bikin Mas Dion cinta lagi sama aku. Pini, kamu ada di sini. Kamu kenapa, Pini? Aku lihat-lihat kok, kamu kayaknya lagi sedih deh. Kamu nggak apa-apa kan? Iya, Pini. Tadi kita lihat kamu lagi sama suami kamu. Tapi kok dia malah pergi sih dan ninggalin kamu sendirian di sini? Kalian berantem ya? Aku nggak apa-apa kok. Tadi Mas Dion ada kerjaan mendadak, makanya pulang duluan. Tapi aku masih mau di sini. Kamu jangan bohong. Semalam kamu cerita sama aku soal Dion. Apa sekarang dia masih sama? Kayak yang terakhir kamu bilang. Kamu kalau ada apa-apa tuh cerita aja sama aku. Jangan sungkan. Iya, Pini. Kita tahu kalau ini urusan rumah tangga kamu. Kita juga nggak akan ikut campur. Tapi kalau kamu butuh teman untuk cerita, kita siap kok bantu kamu. Aku tahu kalau kalian itu peduli dan baik sama aku. Tapi aku beneran gak apa-apa kok. Nanti kalau aku butuh temen cerita juga, aku pasti cerita kok ke kalian. Aku duluan ya. Masih ada yang harus aku kerjakan di rumah. Maaf gak bisa lama-lama di sini. Kapan-kapan kita jalan-jalan bareng ya. Hati-hati ya. Kabarin aku kalau ada apa-apa. Jangan sungkan. Iya, ya udah aku duluan. Kayaknya Pini emang lagi ada masalah deh sama suaminya. Dia kan orangnya ceria banget. Masa tiba-tiba jadi tertutup gitu sih? Ini bener-bener aneh menurut aku. Aku juga mikirnya kayak gitu. Tapi mau gimana lagi? Kita juga kan gak bisa paksa dia buat cerita masalah rumah tangganya. Mau gimana pun itu urusan pribadi. Ya juga sih, tapi kasihan aja liatnya. Orang yang terlihat selalu ceria tiba-tiba diam. Pasti masalahnya besar.
Mungkin ini saatnya aku pakai susuk. Aku gak akan biarkan Mas Dion berpaling sama perempuan lain. Gak akan pernah. Aku harus jadi perempuan paling cantik di mata Mas Dion. Dengan ini, Mas Dion akan kembali menyayangi aku. Dan aku akan mendapatkan cinta dan kasih sayang Mas Dion. Sama kayak dulu. Halo Mas, kamu masih di kantor? Bentar lagi aku pulang. Kenapa? Kamu butuh sesuatu? Aku mau ngajak kamu makan di restoran. Kamu mau nggak? Kita kan udah lama banget gak makan di luar. Sekalian juga soalnya malam ini aku nggak masak. Boleh, kamu siap-siap aja dari sekarang. Biar nanti pas aku datang kamu udah siap. Kita bisa langsung pergi. Oke Mas, aku tunggu ya. Kamu hati-hati di jalan. Yes, Mas Dion gak akan nolak aku. Biasanya kan dia selalu nolak aku, tapi dia gak pernah nolak aku. Itu berarti susuk ini berhasil. Gak sia-sia aku datangin orang pintar buat minta susuk. Dengan susuk ini Mas Dion pasti akan sayang sama aku kayak dulu lagi. Halo Salma. Dari suaranya sih kayaknya kamu lagi seneng nih, udah baikan sama suami kamu. Iya, kamu tahu nggak? Sekarang aku seneng banget karena Mas Dion mau aku ajak makan di luar. Biasanya kan dia selalu nolak. Syukurlah, tuh kan aku bilang juga apa, Dion itu cuma lagi kecapean aja, makanya dia cuekin kamu. Mungkin sekarang moodnya dia lagi bagus, kamu manfaatin deh situasinya. Iya Salma, sekarang aku seneng banget. Udah dulu ya, aku mau siap-siap buat nanti dinner. Hahaha, iya, have fun ya. Semoga seterusnya kayak gini. Senang aku lihat kamu kayak gini. Iya, semoga aja ya. Ini yang aku harapkan dari dulu. Perhatian Mas Dion yang dulu aku rasain, sekarang aku dapatkan lagi. Aku senang banget. Ya udah sana siap-siap, aku nggak mau ganggu. Kalau susuk ini benar-benar bikin Mas Dion sayang sama aku lagi, aku nggak akan pernah mau lepas susuk ini. Semua yang aku lakuin ini buat Mas Dion, karena aku nggak akan pernah rela kalau dia ninggalin aku. Ini bukannya Vini sama Dion ya? Iya, itu mereka. Aku nggak nyangka ternyata mereka makan di sini. Aku pikir mereka makan di tempat lain. Kamu kayaknya seneng banget lihat Dion sama Vini. Ada apa nih? Ya jelas lah aku seneng. Vin itu kan temen aku. Beberapa waktu kemarin hubungan mereka sempat renggang, tapi untungnya sekarang mereka udah baikan. Jadi ya aku seneng. Kirain aku kenapa? Tapi kalau dia lagi ada masalah, kamu jangan ikut campur ya. Kalau dia nggak minta kamu untuk ikut campur, itu kan urusan rumah tangga mereka. Nggak seharusnya juga kamu ikut campur. Iya, aku tahu kok. Meskipun kita itu temenan, tapi kita tahu batasan kok. Urusan rumah tangga biar jadi urusan masing-masing aja. Vini, kamu terlihat beda malam ini. Kayak ada yang beda dari kamu. Memangnya apa yang beda dari aku? Kamu cantik malam ini. Gak tahu kenapa kamu beda aja malam ini. Makanya jangan lembur terus. Istrinya jadi dicuekin mulu sampai nggak tahu kalau istrinya tambah cantik. Baru tahu kan kalau aku tambah cantik. Gimana sih? Hahaha. Kamu bener, mungkin karena aku terlalu sibuk. Maaf ya, aku lagi banyak kerjaan dan masalah di kantor. Aku jadi nggak ada waktu buat kamu. Iya nggak apa-apa, aku ngerti kok kalau kamu itu memang sibuk. Tapi kalau aku boleh minta sama kamu, tolong ya jaga kesehatan kamu. Terus kalau ada apa-apa tuh cerita aja sama aku, biar aku nggak overthinking. Iya, aku pasti cerita sama kamu. Kenapa aku ngerasa ada yang mengganjal ya di hatiku? Perasaan apa ini? Kok aku sedikit ragu ya sama Vini? Kenapa aku ngerasa ada yang aneh ya? Kok aku ngerasa dingin? Perasaan AC-nya udah aku matiin deh. Kenapa tiba-tiba wajahku terasa aneh? Apa yang sedang terjadi? Kok wajah aku kayak ngerasa kasar ya? Loh, kenapa wajahku kok jadi kayak gini? Ini nggak mungkin. Ini pasti ada kesalahan. Kamu kenapa? Kok muka kamu jadi kayak gitu? Ada apa? Aku nggak tahu, Mas. Aku nggak tahu kenapa mukaku jadi kayak gini. Tolong aku, Mas. Kamu tenang dulu ya. Mungkin ini karena krim yang kamu pakai. Coba kamu ingat-ingat lagi. Semalam kamu pakai krim apa? Takutnya emang karena krim itu. Apa mungkin ini karena susuk yang aku pakai? Apa ini resikonya? Hei, kamu kenapa? Gak apa-apa kan? Kok malah ngelamun sih? Ada yang sakit? Aku nggak apa-apa kok. Nanti aku coba ke dokter deh, Mas. Aku antar ya. Aku khawatir sama kamu. Mumpung aku lagi libur kerja. Gak usah, Mas. Aku sendiri aja. Aku nggak mau ngerepotin kamu. Kamu kan dari kemarin kerja terus. Kamu di sini aja istirahat. Nanti aku kesana sama-sama aja. Selain itu, aku ada janji sama dia. Jadi biar sekalian aja. Tapi kamu beneran gak apa-apa. Aku khawatir loh. Mending sama aku aja ya. Ya udah, kamu temenin aku ya. Tapi setelah dari klinik, aku harus ke rumah Salma. Iya, aku anterin. Kamu siap-siap ya. Aku mau siapin mobilnya dulu. Sebenarnya aku senang kalau Mas Dion udah perhatian sama aku. Tapi aku juga takut sama keadaan aku sekarang. Aku nggak tahu harus gimana, Sal. Kenapa mukaku jadi kayak gini? Tolong aku, Sal. Aku juga nggak tahu, Pini. Kamu aja nggak tahu, apalagi aku kan. Duh, Pin, kok aku ngerasa dingin ya? Kamu lagi sakit ya? Ya ampun, Pin, tangan kamu dingin banget. Sebenarnya kamu ini kenapa sih? Muka kamu keriput, terus badan kamu jadi dingin kayak es.
Aku nggak tahu, Sal. Aku nggak tahu. Pas aku bangun semuanya udah kayak gini. Aku juga udah ke dokter, tapi dokter bilang dia nggak ngelihat ada yang aneh sama muka aku. Semuanya baik-baik aja. Ini aneh, Sal. Kamu nggak ada ngelakuin apapun gitu? Maksud aku, kamu nggak ada ngelakuin hal-hal yang berkaitan dengan gaib atau semacamnya? Kenapa kamu ngomong kayak gitu? Aku nggak ngelakuin apapun. Jangan sampai Salma tahu. Aku baru ingat ada tetangga aku yang ngalamin hal yang sama kayak kamu. Dia tiba-tiba aja mukanya keriput dan tubuhnya dingin kayak es. Pas dicari tahu, ternyata dia pakai susuk pemikat. Kamu nggak pakai susuk kan? Kamu ngomong apaan sih? Ya enggak lah. Ngapain juga aku pakai susuk pemikat? Aku udah punya suami. Ya kan, siapa tahu aja kamu pakai itu. Kamu kan pernah cerita sama aku soal Dion yang cuek sama kamu. Bisa aja kan kamu pakai itu biar Dion cinta lagi sama kamu. Ya enggak lah, enggak. Ngapain juga aku kayak gitu? Aku nggak pernah pakai yang kayak gitu. Terus, kenapa sekarang kamu kayak gini? Ciri-cirinya sama kayak orang yang lagi pakai susuk. Ya mana aku tahu. Kalau aku tahu nggak mungkin aku tanya sama kamu. Vini, tanganmu dingin banget. Kamu gak apa-apa? Kamu kalau sakit mending kita pulang aja yuk. Aku takut kamu kenapa-napa. Aku baik aja kok, Mas. Jangan khawatir. Ini paling karena kena angin aja. Makanya tangan aku jadi dingin. Aku nggak ngerasa sakit segimanapun kok. Tapi ini aneh, tangan kamu dingin kayak es. Aku nggak apa-apa kok, Mas. Kita duduk yuk. Kaki aku pegel nih. Sebenarnya kamu ini kenapa sih? Aku ngerasa ada yang aneh sama kamu. Muka kamu keriput tiba-tiba. Dan pas kita ke klinik, dokter bilang kamu gak kenapa-napa. Sekarang tangan kamu malah dingin banget. Ada apa sebenarnya? Bisa nggak sih kita jangan bahas itu dulu? Aku lagi menikmati momen sama kamu. Kita kan jarang kayak gini. Aku kangen masa-masa kita pacaran dulu. Tapi aku khawatir sama kamu. Aku takut terjadi sesuatu sama kamu. Kalau aku bilang gak apa-apa, itu artinya aku emang beneran gak apa-apa, Mas. Kamu gak usah khawatir. Bukannya kamu seneng ya kalau aku khawatir kayak gini? Kamu kan sering nyari perhatian biar aku khawatir sama kamu. Terus aku pulang ke rumah nemenin kamu. Kok kamu tahu? Tahu dari mana? Salma ngasih tahu kamu. Aku tahu semua tentang kamu. Kamu tahu, tapi kamu tetap aja nggak pulang dan gak peduli sama aku. Aku tuh tiap hari overthinking sama kamu. Aku pikir kamu udah gak cinta lagi sama aku. Aku pikir ada cewek lain yang kamu suka. Pikiran kamu kejauhan. Aku mana ada mikir kayak gitu. Aku kan udah bilang sama kamu kalau aku itu sibuk dan emang lagi ada banyak masalah di kantor. Aku nggak cerita ke kamu itu karena aku nggak mau kamu juga ikutan pusing mikirin kerjaan. Yang aku mau kamu itu cukup di rumah, istirahat, hidup dengan nyaman. Lagian kalaupun aku cerita kamu nggak akan ngerti. Ya udah, sekarang kita pulang yuk. Ini udah mau malam, udaranya juga mulai dingin. Maaf ya, aku mikirnya yang aneh-aneh soal kamu. Harusnya aku ngerti. Gak apa-apa, gak usah dibahas. Aku harus cari tahu kenapa Vini jadi kayak gini. Ayo, katanya kita mau pulang. Mas Dion, apa yang gak usah pulang-pulang, Mas? Kenapa mukaku malah tambah keriput? Aku juga ngerasa badan aku semakin membeku. Vini, kamu jujur sama aku. Sebenarnya apa yang kamu lakukan sampai kamu jadi kayak gini? Aku yakin ada yang kamu lakukan sampai kamu jadi kayak gini. Aku mohon sama kamu, kasih tahu aku, kamu itu kenapa? Aku nggak bisa bilang, Mas. Aku takut kalau bilang sama kamu nanti kamu malah benci sama aku. Aku nggak mau kamu jadi benci sama aku, Mas. Gimana aku bisa benci sama kamu kalau kamu itu istri aku? Sekarang bilang sama aku. Kamu inget gak kalau aku pernah bilang sama kamu kalau aku tuh nggak suka kalau aku dicuekin, dan aku ngerasa kalau kamu itu udah nggak sayang sama aku. Makanya aku berusaha buat bikin kamu sayang sama aku. Kenapa kamu bisa mikir kayak gitu? Terus apa yang kamu lakukan? Aku pakai susuk, Mas. Apa? Kamu pakai susuk? Kenapa kamu bisa mikir kayak gitu, Vini? Kamu tahu nggak kalau itu musyrik? Kenapa kamu malah melakukan itu? Maaf, Mas. Aku tahu kalau aku salah, tapi aku melakukan itu karena aku benar-benar pengen kamu sayang sama aku lagi. Bisa-bisanya kamu mikir kayak gitu, Vini. Aku selalu sayang sama kamu. Oke, aku minta maaf sama kamu karena aku cuekin. Tapi bukan berarti aku nggak sayang lagi sama kamu. Aku cuma sibuk. Aku minta maaf, Mas. Aku kecewa sama kamu. Maafin aku, Mas. Maaf aku udah bikin kamu kecewa. Mungkin aja dengan ini aku nggak akan ngerasa kedinginan lagi. Tapi kenapa aku masih kedinginan ya? Aku nggak tahu kenapa. Ngapain kamu di sini? Ini siang hari, panas di sini. Ayo ke dalam. Enggak, Mas. Aku mau di sini. Aku nggak mau kemana-mana. Di dalam dingin. Kamu di sini juga belum tentu nggak dingin kan? Yang dingin itu tubuh kamu, bukan cuacanya. Jadi ayo kita masuk. Nggak ada gunanya kamu di sini. Yang ada tetangga lihat. Kamu mau kalau kamu di sini terus tetangga lihat? Semalu itukah kamu sama aku, Mas? Sampai kamu malu kalau aku dilihat sama tetangga? Bukan itu maksud aku. Ayo masuk.
Vini, kenapa tangan kamu? Kok tangan kamu jadi kayak es? Mas, tangan aku kenapa? Aku nggak tahu, tangan aku jadi kayak gini. Tolong aku, Mas. Ayo kita masuk. Ya Tuhan, tadi Vini kenapa? Kok tangannya berubah jadi kayak gitu? Kecurigaan kamu selama ini benar. Tunggu, jangan-jangan Vini... Iya, Vini pakai susuk. Dia sengaja melakukan itu biar Dion sayang lagi sama dia. Padahal sebenarnya sejak awal Dion udah sayang banget sama dia. Ya Tuhan, Vini, kenapa kamu nekat sih, Vin? Mas Dion, maafkan aku, Mas. Aku udah maafin kamu, Vini. Aku juga salah sama kamu. Seharusnya aku nggak terlalu sibuk sama urusan kantor. Seharusnya aku bisa lebih terbuka sama kamu. Tapi aku malah memilih buat menghindar dari kamu. Aku minta maaf. Mas, kamu nggak salah, tapi aku yang salah. Mas, tangan aku nggak bisa gerak, Mas. Tolong, tangan aku dingin, Mas. Vini, kamu kenapa? Kenapa tangan kamu jadi kayak gini? Vini, kamu kenapa, Vini? Kenapa kamu jadi kayak gini? Ini semua aku yang salah. Aku yang biarkan kamu merasa sendirian. Maaf atas sikap aku yang acuh sama kamu. Tolong maafkan aku. Vini, aku udah salah sama kamu. Aku terlalu cuek. Aku terlalu sibuk dengan diriku sendiri. Sekarang aku kehilangan kamu. Maafkan aku, Vin. Mungkin ini juga hukuman buat aku. Aku udah kehilangan kamu. Dion, kita turut sedih ya. Kita tahu ini sulit buat kamu. Tapi mau gimana pun, ini sudah takdir. Kamu harus ikhlas ya. Saya tahu ini sulit buat kamu, tapi semua sudah terjadi. Ini semua saya yang salah. Andai aja saya nggak cuek sama Vini, mungkin dia nggak akan nekat kayak gini. Saya udah biarkan dia merasa sendirian, merasa kalau saya udah nggak cinta lagi sama dia. Saya yang salah. Jangan salahin diri kamu kayak gini, Dion. Vini pasti sedih kalau kamu kayak gini. Aku minta maaf, tolong jangan benci aku ya. Tolong maafkan aku. Aku nggak akan pernah sekalipun gak sayang sama kamu. Vini pasti sayang banget sama kamu, Dion. Cinta yang aku abaikan telah mengubahmu menjadi sesuatu yang tak lagi bisa aku sentuh. Aku menyesal, Vini. Aku menyesal. Ini sudah 1 tahun, kamu masih merasa bersalah. Perasaan bersalah itu terus muncul. Saya sudah coba buat melupakan perasaan itu, tapi setiap kali saya pulang ke rumah, yang ada di pikiran saya adalah wajah Vini yang menangis. Mungkin kamu butuh sesuatu yang baru. Kamu bisa loh pindah dari rumah itu, biar kamu bisa hidup lebih tenang. Tapi di sana juga banyak kenangan saya dan Vini. Mana mungkin saya pergi meninggalkan rumah itu. Hanya untuk sementara, kamu bisa tinggal di apartemen atau cari ruang yang lain. Biarkan ruang itu jadi kenangan. Setelah kamu bisa memaafkan diri kamu sendiri, baru kamu bisa kembali lagi ke rumah itu. Tapi gimana kalau Vini marah? Saya nggak mau melihat dia kecewa lagi karena saya. Vini itu cinta banget sama kamu. Dia juga pasti nggak mau kalau kamu terus-terusan nyalahin diri kamu sendiri. Nggak usah terburu-buru, nikmatin aja. Apa itu yang harus aku lakukan?